Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan penuh berkah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang memiliki hikmah baik di dalamnya. Salah satunya adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam menolak rayuan Zulaikha untuk melakukan zina. Pada saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam masih sangat muda. Beliau digoda oleh istri petinggi negara Mesir yang dalam Al-Quran disebut Imro'atul Aziz. Sebagai istri pejabat, Zulaikha adalah perempuan yang terhormat, memiliki kekayaan dan memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sangat sanggup memberikan apa saja kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kelebihannya, kewenangan, dan kekayaan yang dimilikinya. Namun meskipun Nabi Yusuf adalah seorang pembantu keluarga Zulaikha, beliau tetap sanggup dan menolak segala godaan dari Zulaikha, sang majikan, yang akhirnya selamat dari kemaksiatan karena teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penolakan Nabi Yusuf alaihissalam atas jebakan Zulaikha untuk melakukan perzinaan diungkapkan oleh Zulaikha yang tertulis dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 32. Dan sesungguhnya aku Zulaikha telah menggoda dia Yusuf untuk aku tundukkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Kisah penolakan Nabi Yusuf alaihissalam atas ajakan Zulaikha untuk melakukan zina tersebut bisa diambil hikmahnya. Dalam keadaan sekarang ini, kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya yang sangat banyak, seperti perselingkuhan yang memiliki dosa yang sangat besar, yang mungkin mulai meningkat di zaman saat ini, bisa mengambil pelajaran pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Ajakan Zulaikha kepada Nabi Yusuf disebabkan karena mereka hidup dalam satu rumah, dan posisi Zulaikha di rumah lebih tinggi dari Nabi Yusuf. Sebagai majikan Zulaikha, pastinya sering berbicara dengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kehidupan sehari-harinya. Zulaikha secara diam-diam jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan kepribadian Nabi Yusuf yang sangat santun dan beliau memiliki wajah yang sangat tampan. Ketika Zulaikha ada kesempatan untuk menggoda Nabi Yusuf, yaitu ketika suaminya tidak ada di rumah, Zulaikha benar-benar tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lalu secara terang-terangan beliau merayu Nabi Yusuf alaihissalam, dan beruntunglah, selamatlah mereka berdua karena Nabi Yusuf menolak untuk diajak berzina. Untuk menghindari godaan Zulaikha, Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dimasukkan ke dalam penjara. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dari kepadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah berdoa seperti itu, Nabi Yusuf dipenjarakan atas perintah suami Zulaikha meski beliau tidak bersalah. Dengan dimasukkannya beliau di dalam penjara, maka terbentuklah kasus percobaan zina antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, dan Nabi Yusuflah yang bersalah. Beliau tidak keberatan dengan desas-desus bahwa Nabi Yusuf yang bersalah meski beliau tidak bersalah. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam, menghindari zina itu lebih penting daripada sekedar mempertahankan nama baik beliau. Kesediaan beliau untuk dipenjara juga dimaksudkan menjaga nama baik dan kehormatan keluarga majikannya. Beliau meyakini bagaimanapun Allah lebih tahu tentang hal yang sebenarnya terjadi. Banyaknya hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha ini, yaitu setan pasti akan menggoda perempuan dan laki-laki untuk melakukan perzinaan, dan laki-laki tidak selalu mengawali ajakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.